Welcome back to Answer Your Question. Di episode kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di YouTube. Jadi jangan lupa untuk komen di video ini. Nanti kita bakal jawab di hari minggunya. Jadi let's get started. Oke, pertama-tama dari Andromen. Malam mas sama malam. Pagi sekarang. Kalau misal saya pakai reason ratio 1:2 berdasarkan pip, apakah boleh? Misal 25 pip fix, 50 pip setiap entry. Soalnya kalau pakai persentase agak ribet. Oke, maksudnya gimana? Kalau masih baru di channel ini, kita biasanya pakai resikonya stabil 1%, 1%, 1%, atau 2%, 2%, 2% setiap kali trading. Jadi contohnya ketika kita entry di sini, oke, kita mendapatkan 50 pips stop loss. TP-nya ya 100 pasti. Pokoknya 2 kali stop loss. Oke. Jadi stop loss-nya itu 50 pip. Nah, cara menghitungnya itu kayak gini. Katakanlah kita memakai 1% risk management. Modal saya 1000 mas, 1%-nya berarti $10. Oke, $10 dibagi ini 50 pip atau 500 poin dibagi 500 poin menjadi 0,02. Berarti ketika saya enter menggunakan trading ini, berarti saya harus menggunakan lot 0,02 supaya ketika gagal saya gagal $10. Nah, pertanyaannya di sini itu gimana kalau menggunakan fix pipnya, menggunakan 25 pip fix. Jadi kita nggak berubah-ubah karena stop loss itu biasanya kan berubah-ubah. Contoh stop loss di sini, ini bisa lebih kecil. Oke, misalkan stop loss di sini bisa lebih besar. Nah, jadi setiap kali kita trading kita harus kalkulasi terus-menerus. Jadi ribet kadang-kadang katanya dia. Kemudian gimana kalau kita pakai fix? Menurut saya it's oke-oke aja, tetapi pastiin jangan terlalu banyak pair. Contoh Euro USD ya pakai Euro USD terus. Soalnya Euro USD 25 pips itu lumayan gede. Kalau ibu atau bapak itu masuk ke gold menggunakan 25 pips itu kelihatannya terlalu kecil. Nah, jadi kalau sekarang saya menggunakan pair-pair yang pergerakannya agak lamban, Euro USD, USD CAD, AUD USD kayak gitu-gitu itu bagus. Kalau pair yang agak volatil kayak XAU USD, GBP USD jangan menggunakan fix. Dari Pak B Boy, Mas Tama, cara tahu waktu NFP itu gimana ya? Makasih sebelumnya. Oke, pergerakan market itu ketika ada berita-berita tertentu itu drastis naiknya atau drastis turunnya, itu kita bisa lihat di Forex Factory. Oke, forexfactory.com. NFP di sini maksudnya apa sih? NFP di sini sangat penting sekali untuk US dollar. Biasanya pergerakan market itu drastis banget ketika NFP. Jadi kita bisa lihat nih non-farm payroll di sini. Ini adalah NFP hari Jumat tanggal 5 jam 7.30. Itu bisa lihatnya di Forex Factory. Kita udah bahas full cara melihat Forex Factory, cara menganalisanya dan lain-lain di video-video sebelumnya di sini. Kalian bisa lihat, kalian bisa cek di situ. Dari Pak Nanda 89, Mas Tama, MA terbaik untuk menentukan tren MA berapa? 200 atau 500? Itu bagus. Malah Mas mau tanya kalau entry kita harus baca 3 time frame. Terima kasih Mas Tama. Ini maksudnya tanya atau bilang ya? Kalau tanya, iya. Intinya sebenarnya dua aja, time frame trend dan time frame entry. Dari Pak Nasa Milenial, kalau dari 300 pakai leverage 1:500 cocok nggak? Sebenarnya kalau modalnya itu terlalu kecil, leverage-nya besar, itu kita bisa enter lumayan gede, tapi resikonya tambah gede lagi. Jadi semakin gede resiko atau semakin besar pinjam di broker 1:500 ini kan berarti 500 kali modalnya. Berarti Bapak bisa mendapatkan 150.000 US dollar pinjaman dari broker ini. Menurut saya leverage itu jangan gede-gede supaya kita itu kayak terkadang kan namanya manusia juga ya pengen enter yang gede-gede. Tapi kalau leverage-nya kecil nggak bisa, jadi bisa menahan kita. Yang bagus itu leverage 1:50, 1:100. Itu oke udah. Pak Devi Kurniawan, kalau NFP entry full margin gimana Mas? Kalau full margin maksudnya gimana? Contoh modalnya itu kayak 10 juta, langsung 10 juta dimasukin di market ketika NFP. NFP ini jujur aja, ini pergerakannya sangat drastis. Jadi kalau full margin di situ ya kalian itu bakalan untung gede banget 100% atau kehilangan modal kalian. Nah, jadi kayak gitu. Kalau menurut saya itu lebih ke jujur aja, lebih ke judi kalau menurut saya loh. Soalnya kayak full margin kalau dapat ya wes, kalau nggak dapat ya wes kayak gitu.
Halo mas, semoga sehat selalu. Saya trader baru, dikasih strategi atau poin terpenting untuk dasar knowledge trading dari Imam Nur Setio. Money management, dicek video kita sebelumnya. Money management itu bagus untuk trader baru. Oke, dari Wahyu Septiadi, Bang, berapa banyak entry yang tidak close secara bersamaan karena saldo saya sedikit, jadi saya pakai scalping dalam trading, entry dan close dalam waktu singkat. Saya mau coba pakai intraday, tapi apakah saldo saya cukup untuk membiarkan entry terbuka yang banyak? Jadi gini, banyak orang itu under balance, jadi modalnya itu kecil banget. Under balance di sini juga nggak bagus di trading, itu menurut saya, karena kehilangan uang itu cepet banget, resikonya itu harus besar. Ketika resiko besar, kehilangan uang itu cepat, hilang semua modalnya. Jadi kalau saya saranin, kalau modal kecil mending ditabung aja dulu, supaya modalnya itu dapat lumayan, nanti psikologinya biar nggak rusak di situ. Itu sih menurut saya. Dari Aditya Irianto, saya paling suka nunggu momen pembalikan daripada ngikut tren. Momen pembalikan sebenarnya itu follow the trend loh. Ketika ada naik kemudian dia turun, momen pembalikan di sini berarti kita follow the trend. Trennya sedang naik. Dari Putra Agung Susilo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nomor 1 untuk pertanyaan pertama. Oh banyak. Sebelumnya saya mau memastikan dulu bahwa TradingView Bang Tama itu versi gratisan kan? Kalau iya silahkan lanjut baca. Oke. Jujur TradingView saya itu berbayar. Jadi ya berbayar. Kemudian kalau untuk fitur backtesting, kalau yang gratis itu hanya bisa di daily. Kalau daily ke bawah itu harus berbayar. Jadi itu langsung pertanyaan kedua berarti. Cara menentukan lot di akun Zen itu gimana Bang? Apakah sama caranya dengan akun standar, dan apakah leverage itu berpengaruh terhadap perhitungan lot? Leverage tidak berpengaruh terhadap perhitungan lot. Untuk lot akun Zen, jujur aja saya nggak pernah menggunakan akun Zen dari dulu sampai sekarang. Jadi dicoba saja menggunakan lot size yang biasanya kita pakai kayak gitu. Kemudian nanti di-adjust sendiri. Oke. Dari Natasha Betting, selamat malam Mas Bro. Saya mau bertanya cara menjadi IB yang baik. IB itu introduce broker. Jadi beberapa broker itu bilang ke Anda kayak affiliate link di Shopee kayak gitu loh. Persis sama. Jadi ketika orang ada open posisi, kalian juga mendapatkan persentasenya. Cara menjadi IB yang baik, sebenarnya kalau menurut saya untuk jadi IB itu nggak ada salahnya sih. Kalau saya sendiri itu selalu bilang enggak kalau ke broker untuk saat ini. Kenapa? Saya pengen senetral mungkin, nggak ada embel-embel broker dan lain-lain. Itu yang saya pengen. Kalau dibilang menjadi IB yang baik karena saya bukan IB, maaf saya nggak tahu jawabannya. Oke, dari Angga Laksamana, Mas Tama, coba dong backtest lagi pakai indikator yang pembuatan probabilitasnya 60% yang ada di TradingView. Oke, kita udah backtesting banyak sekali. Kalau nggak salah udah 14 episode. Silahkan dicek di samping sini atau situ. Silahkan dicek itu backtesting indikator. Maksudnya gimana? Kita testing indikator itu win rate-nya nanti berapa. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet. Kalian ngecek itu aja. Oh win rate-nya segini ya. Jadi kalian bisa lebih oke, saya mau pakai sistem ini atau enggak. Nanti kayak gitu. Selama ini masih 53% kalau nggak salah yang paling tinggi. Untuk 60% saya masih belum dapat. Masih nyari-nyari juga. Jadi ditunggu aja backtest, konten backtest yang lainnya. Oke, jadi itu pertanyaan dari kalian. Semoga saya menjawab semua pertanyaannya. Jangan lupa untuk komentar di bawah, and I will see you next video.